Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bobo, mungkin Bobo sempat ngelihat postingan seorang sutradara meninggal. Dan meninggalnya itu bukan karena penyakit ataupun kecelakaan, tapi meninggalnya ini diakibatkan pukulan ataupun lebih tepatnya dikeroyok sama cowok berusia 20 tahunan. Dan kejadian kali ini jujur agak berat. Kayak nanti Bobo setelah dengarkan pasti jadi kayak lebih jengkel dan juga di hati itu kayak gak enak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Langsung kita mulai. Nah, seperti yang udah aku sampaikan tadi di video kali ini, aku mau menjelaskan kenapa seorang sutradara yang bernama Kim Chang-min ini bisa meninggal. Tapi Bobo pasti bertanya-tanya, lanjut nih Kim Chang-min itu siapa mas? Aku gak kenali. Nah, mungkin memang Bobo gak kenal ataupun gak tahu tepatnya ini orang sutradara siapa. Tapi kalau tak ceritakan beberapa film yang pernah dikerjakan sama sutradara Kim Chang-min, mungkin Bobo bakal kayak, oh film itu kayak gitu. Nah, dua film ini lumayan terkenal, mungkin Bobo pernah ngeliat. Yang satu nama judul Inggrisnya itu The Witch Part 1 The Subversion yang dirilis di tahun 2018. Nah, untuk ini sutradara Kim Chang-min itu bukan menjadi sutradara utama tapi juga ambil peran. Nah, mungkin ada Bobo yang pernah lihat, ada Bobo yang paling nggak pernah lihat teasernya. Nah, film kedua ini juga pernah tak bahas di Detektif Remit. Judul filmnya adalah Firefighter dan kejadiannya sebenarnya dekat rumahku yang baru ini. Yang ini dirilis di tahun 2024 dan berdasarkan kejadian nyata. Untuk yang pengen lihat videoku berhubungan tentang kejadian Firefighter ini, linknya tak taruh di description box sama di komen, bisa dicek. Dan setelah itu sebenarnya sutradara Kim Chang-min juga pernah membuat filmnya sendiri. Yang ini aku nggak yakin apakah Polo pernah lihat atau enggak, karena aku sendiri pun nggak tahu. Filmnya berjudul Guyok 3번 출구 ataupun judul Inggrisnya adalah Gui Station Exit 3, sama satu lagi film berjudul Heshin atau Reply. Nah, itu sedikit perkenalan tentang sutradara Kim Chang-min. Sekarang langsung tak beritahu apa yang terjadi. Nah, kejadiannya ini terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2025 yang lalu di sebuah restoran yang jual katsu. Kok bisa sutradara Kim ini pergi ke restoran katsu? Aku nggak tahu tepatnya jam berapa, tapi di malam hari sutradara Kim ini bersama dengan anak laki-lakinya pergi ke restoran katsu yang buka 24 jam. Satu hal yang perlu aku sampaikan, sebenarnya anaknya sutradara Kim Chang-min ini usianya udah lumayan banyak, kayak udah usia dewasa, tapi memiliki autisme, sehingga dibandingkan usianya mungkin perilakunya dan juga pola pikirnya itu sedikit berbeda dengan mayoritas. Nah, pokoknya hari itu anaknya itu bilang pengen makan katsu, dan mungkin karena sutradara Kim ini merupakan seorang ayah yang baik, sutradara Kim ini langsung bilang ke anaknya, ayo langsung pergi makan sama papa aja. Mereka pergi ke restoran katsu yang buka 24 jam. Nah, sesampainya di restoran itu mereka duduk di pojokan. Jadi kalau dilihat dari CCTV-nya itu duduknya di pojokan sini. Anaknya sama papanya makan bareng di situ. Nah, kita nggak tahu tepatnya apa yang terjadi, tapi katanya dikarenakan kebisingan ataupun keramaian, akhirnya sutradara Kim ini mulai cekcok sama satu gerombolan anak-anak laki-laki sama cewek gitu yang usia 20 tahunan. Masalahnya kalau cuma cekcok sebatas kayak perkataan itu nggak menjadi masalah, tapi ini mulai menjadi panas sampai-sampai salah satu cowok yang ada di situ melakukan backchoke, jadi kayak dicek dari belakang, sampai-sampai sutradara Kim itu sempat terpingsan di dalam restoran. Nah, setelah itu sutradara Kim itu sempat keluar dan katanya sempat ngomong-ngomong sebentar, dan juga kalau berdasarkan saksi terlihat gesture sutradara Kim itu kayak udah nyerah gitu, kayak udah jangan dipukuli lagi. Udah menunjukkan kalau beliau itu nggak mau melawan dan nggak pingin permasalahan ini menjadi lebih besar lagi. Tapi ternyata cowok yang tadinya itu lagi-lagi datang dan langsung nonjok. Setelah itu diseret ke tempat yang nggak ada CCTV dan lanjut mukulin sutradara Kim. Melihat ini kita pasti bertanya, loh kok nggak ada yang melaporkan hal ini ke polisi? Untuk orang yang satu gerombolan itu tentunya mereka nggak mau melaporkan temannya sendiri, dan untungnya salah satu karyawan yang bekerja di restoran katsu itu langsung mengeluarkan HP untuk nelpon polisi. Tapi itu pun ketahuan sama gerombolan itu sehingga karyawan itu juga dihancam. Mau ngelapor polisi tak kamu? Sehingga laporannya pun agak telat. Tapi nantinya polisi pun datang bersama dengan tim medis. Nah, di saat tim medis datang, sutradara Kim ini terlihat kayak udah agak bengong, mungkin karena dipukuli jadi agak kayak kosong gitu. Sedangkan polisi yang datang, polisi ini cuma meminta informasi orang yang mukulin sutradara Kim. Dan awalnya sutradara Kim ini dipindahkan ke kantor polisi untuk diperiksa. Jadi kayak ditanya-tanyain gimana bisa dipukulin gitu itu. Dan selagi ditanyain, papa kandungnya sutradara Kim juga dihubungi. Nah, papanya datang, dilihat sutradara Kim ini katanya kelihatannya itu kayak bener-bener kayak kosong, kayak apa ya katanya itu, kayak ini sorry istilahnya mungkin agak terlalu belak-belakan, kayak agak jadi goblok gitu loh katanya, kayak melungu banget gitu. Nah, pokoknya karena
korban juga masih hidup, pelaku juga di situ. Akhirnya pelaku dibebaskan. Nah, setelah itu sutradara Kim ini dipindahkan ke rumah sakit dan ternyata 2 minggu setelah itu sutradara Kim meninggal. Nah, mungkin Pol bertanya-tanya, kok bisa tiba-tiba meninggal di hari itu? Kan nggak apa-apa. Jadi kita nggak tahu dipukulinnya itu kayak apa, diceknya itu seberapa parah, tapi ternyata pukulan yang dilakukan sama gerombolan anak laki-laki usia 20-an itu mengakibatkan mati batang otak. Nah, ini maksudnya apa? Bisa dibilang otaknya itu udah meninggal, sedangkan badannya itu masih hidup. Nah, namanya manusia, kalau otak udah nggak berfungsi, pasti badan juga lama-lama nggak berfungsi atau. Nah, itu yang terjadi. Hari itu otaknya mulai terkena masalah dan yang sangat disayangkan, tim medis pun tidak mengira otaknya itu terkena hantaman ataupun dampak sebesar itu. Sehingga 2 minggu setelah itu sutradara Kim meninggal. Yang membuat kasus ini sedikit menjengkelkan adalah polisi yang datang di hari itu nggak menangkap ataupun kayak menahan pelaku. Alias cuman namanya siapa, nomor HP, nomor induk, ya udah cuman sebatas itu. Berdasarkan kepolisian, polisi bilangnya, Soalnya hari itu korban juga hidup, pelaku juga hidup. Jadi ini kita pandang sebagai kasus kekerasan ataupun pemukulan. Nah, makanya nggak kita tahan. Nah, masalahnya 2 minggu setelah itu kan sutradara Kim meninggal ya toh, sehingga kepolisian akhirnya meminta pengadilan surat penangkapan ataupun penahanan pelaku. Tapi tahu nggak jawaban pengadilan apa? Ini pengadilan Korea di tahun 2026 bilang kayak gini. Oh lah, pelaku lo alamat jelas, nama jelas, nggak mungkin kabur ini, nggak usah ditahan. Pengadilan membiarkan seseorang yang membunuh orang lain dengan pukulan ini berkeliaran dengan bebas di Korea dengan alasan alamatnya jelas, nggak bakal kabur. Dan ini kalau berdasarkan pengacara, kasusnya ini memang paham sih. Pengacaranya bilang paham. Waktu kepolisian datang, korban masih hidup. Jadi memang kasus kekerasan, memang betul. Tapi setelah korban meninggal, kasusnya ini berubah menjadi kasus pembunuhan ya toh. Dan setelah itu polisi meminta penahanan kepada pengadilan. Tapi pengadilan bilang, oh nggak usah, ini nggak bakal kabur. Bayangkan kamu sebagai keluarga korban, keluargamu meninggal, polisi bahkan tidak menahan pelakunya, bayangkan. Dan sekarang Pol bakal tak beritahu bagian yang lebih pedas. Sampai saat ini dikabarkan hingga tanggal 1 April tahun 2026, putra alias anak laki-lakinya sutradara Kim itu katanya masih belum tahu kalau papanya meninggal. Dan yang lebih menyedihkan lagi, di saat sutradara Kim ini hidup, beliau itu pernah menandatangani persetujuan donasi organ. Sehingga di saat sutradara Kim ini meninggal, badannya itu langsung diotopsi dan organ-organ yang bisa didonasikan ini didonasikan. Dan berkat organ dalamnya sutradara Kim, 4 orang yang hampir meninggal itu berhasil diselamatkan, dan anaknya itu tidak tahu kalau ayahnya udah meninggal hingga di tahun 2026, bayangkan. Dan kalau Pol pikir baik-baik, sebenarnya saat papanya dipukulin, anaknya itu juga duduk di restoran melihat papanya dipukulin sama cowok-cowok muda, bayangkan. Anak yang memiliki autisme ini melihat papanya dipukulin. Dan kalau berdasarkan kakeknya alias papa kandungnya sutradara Kim, meskipun anaknya ini belum tahu kalau papanya udah meninggal, mungkin diakibatkan trauma ataupun ingatan buruk di hari itu, akhir-akhir ini anaknya sutradara Kim ini kadang bakal teriak-teriak sendiri ataupun nangis sendiri tanpa alasan yang jelas. Dan ini sih nggak perlu kita tanya ke dokter, nggak perlu tanya ke aku, nggak perlu tanya ke Pol. Bayangkan kamu lihat papa kamu dipukulin sama orang-orang, gimana perasaannya? Dan mungkin ada Pol bertanya-tanya kayak gini, lu mas, ini loh kejadian Oktober tahun 2025, kenapa baru di bulan April tahun 2026 ini kasus mulai dikabarkan? Keluarga korban itu masih takut karena pelaku berkeliaran secara bebas. Takutnya pelaku datangi rumah korban ataupun malah bikin ulah. Karena polisi tidak menahan ataupun menangkap pelaku. Bayang no. Itu yang membuat keluarga korban itu sebenarnya tidak berani memberitakan hal ini ke media. Tapi karena pengadilan juga tidak mengambil sebuah keputusan yang baru, udah gitu kepolisian juga bilangnya, oh kita sudah menyelesaikan tugas kita. Sehingga satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini, meskipun keluarga korban lumayan takut, adalah membuat hal ini rame di media. Dan yang lebih menjengkelkan, setelah kasus ini masuk di media, mulai rame, baru polisi bilang, coba kami review ulang lagi kasusnya, apakah pelaku bisa kami tahan atau tidak. Memang betul, semua orang memiliki hak asasi manusia dan semua orang itu sama, kita semua manusia. Tapi, kalau seseorang udah merugikan orang lain, menurutku manusia yang merugikan orang lain ini ada perlunya untuk menerima sanksi yang setara. Apalagi ini orang meninggal, Pak.
Aku membayangkan kalau misalnya ini kejadian terjadi ke aku di saat Ruel ngelihat aku, nggak tahu gak bisa bayangno. Aku pun ikutan ngerasa marah dan aku yakin pol yang denger ini juga pasti ngerasa marah. Aku bayangno kalau ini kejadian di Indonesia, paling nggak cowok-cowok usia 20 ini kan ya bisa ditempeling mbek warga atau gimana ya toh. Bukan berarti itu hal yang benar. Cuman ngelihat polisi yang katanya ada peraturan dan undang-undang lek kerjone kayak gini, ya gimana coba? Dan awalnya keluarga korban pun katanya mempercayai polisi, jaksa dan kehakiman akan memberikan hukuman yang setara. Tapi hingga saat ini masih kayak gini, gila. Wah. Oke, Bobo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan aku turut berduka cita atas meninggalnya sutradara Kim. Aku nggak bisa bayang anaknya yang harus hidup sendiri di dunia ini tanpa ayahnya. Padahal sutradara Kim ini loh, anaknya pengen makan katsu di malam hari langsung dibawa ke restoran. Papa kayak gini dipukulin sama anak-anak muda. Yo, semoga pelakunya segera menerima hukuman yang setimpal. Oke, Popo, makasih udah nonton. Dan buat Popo yang pengen nonton Firefighter, jangan lupa ditonton. Linknya udah tertaruh di bawah. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video